Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik buat sobat kreatif semuanya dimanapun berada. Kita belajar bareng lagi ya. Dan di tema belajar bareng kita kali ini saya akan coba buat alat yang bisa bermanfaat insya Allah, dengan bahan-bahan seadanya atau bahan sisa ya sobat kreatif. Ya mungkin tidak semuanya dari bahan bekas ya, tapi sobat kreatif bisa membuatnya dengan bahan-bahan full bekasan selama itu mendukung ya ke fungsi alatnya. Oke, dan baiklah sobat kreatif, kita langsung mulai saja. Baiklah, yang pertama di sini saya sudah siapkan bahan, yaitu beberapa mata pisau cutter ya, dan saya akan mengawali dari membuat tanda di bagian depan dan belakang pisau cutternya. Setelah tanda dibuat, kita bisa cowok setengah dari lebar cutternya ya sobat kreatif, mengikuti tanda yang sudah dibuat. Untuk bahan ini tidak harus pakai bahan mata cutter seperti yang saya pakai ya. Ada beberapa media yang bisa sobat kreatif pakai atau pilih, seperti bekas mata gergaji bisa ya, atau pakai kaleng plat, atau pakai mata pisau cutter yang bekasan juga bisa. Oke, kita lanjutkan lagi. Setelah beberapa celah sudah dibuat di mata cutternya, kita bisa merangkainya seperti ini. Buat sejajar bagian tajam pisaunya seperti dalam video ya sobat kreatif. Jika sudah, di sini saya mau bentuk rangkaian cutternya dari persegi menjadi jajar genjang ya, atau segi 4 miring dengan bantuan dari karet gelang. Sebetulnya kalau mau mempertahankan bentuk aslinya juga enggak apa-apa ya sobat kreatif. Oke, selanjutnya kita bisa buatkan wadah dari bahan dus atau cetakan ya, mengikuti bentuk dari rangkaian pisaunya. Untuk bagian tengah dari rangkaian pisau usahakan tutup dengan rapat ya sobat kreatif tiap celahnya. Kalau enggak, berikan beberapa olesan oli atau minyak pada bagian dalam rangkaiannya, karena nanti rangkaian ini akan saya satukan ya dengan resin bagian sisinya, terkecuali bagian tengahnya ya. Jadi kalaupun ada kebocoran pada tutup bagian tengah atau resinnya masuk ke celah-celah bagian yang tengahnya, kalau kita kasih pelicin bisa kita bersihkan dengan mudah ya. Oke, kita siapkan resinnya. Kita isi tiap celah bagian sisinya saja ya sobat kreatif, lalu tunggu sampai kering total. Jika sudah kering resin bagian sisi, bisa kita lanjutkan lagi ya, isi bagian tengahnya juga. Usahakan resin bagian tengah ini kalau sudah kering harus bisa kita copot ya sobat kreatif. Jadi usahakan berikan pelumas yang agak banyak ya. Caranya, sebelum resin 100% kering bisa kita copotkan perlahan. Kurang lebih untuk hasilnya nanti akan seperti ini ya sobat kreatif. Resin bagian atas harus longgar ya masuk ke bagian celah rangkaian pisaunya, dan usahakan tonjolan pada bagian bawahnya harus pas ya sampai keluar. Jika sudah bisa dipahami, selanjutnya saya akan buat frame di bagian sisi rumahan pisaunya menggunakan bahan hollow stainless ya, ukuran 20x20 yang saya pakai, dan itu tidak harus ya untuk bahannya. Tidak harus pakai hollow stainless juga. Sobat kreatif bisa lebih perhatikan frame yang dibuat, ada satu sudut yang tidak saya adu maniskan ya. Tapi saya berikan celah ukuran hollow 20x20 nya atau bahan tiangnya. Untuk pengelasan di sini saya pakai MMA dengan elektroda stainless ya. Kita samakan dengan media yang mau dilasnya. Baiklah, dan hasilnya seperti ini ya sobat kreatif. Kita bisa buatkan tahanan tulang untuk menahan resin ya di bagian bawahnya seperti ini. Di sini saya pakai bahan potongan plat kecil ya. Kita bisa buatkan lubang sekrup pada platnya agar resin bisa terkunci dan mudah kita bongkar pasang jika sewaktu-waktu cutternya perlu diasah atau diganti. Baiklah, sekarang saya siapkan hollow dengan panjang kurang lebih di 35 cm, dan saya sudah buatkan tanda di hollownya ya dengan jarak paling pendeknya di 15 cm dari bagian bawahnya. Oke, kita pasang seperti ini ya sobat kreatif. Itu fungsi frame tidak saya adu manis keseluruhannya agar mudah saya satukan dengan tiangnya ya, sudah bisa dipahami ya sobat kreatif. Oke, jika sudah kita pasang, saya akan siapkan potongan plat yang sudah saya bentuk persegi mengikuti ukuran dari bahan tiangnya. Usahakan punya spare yang pas ya sobat kreatif, jadi jangan goyang, tetap halus ketika dinaik dan diturunkan seperti ini. Baiklah, sekarang kita tinggalkan dulu ya bagian itu. Kita ke bahan selanjutnya. Di sini saya sudah siapkan potongan nako kurang lebih yang saya pakai di sini 25 cm. Lalu ada rantai bekas ya.
Dan kita pasang untuk rantainya di bahan nakonya seperti ini ya sobat kreatif. Hasilnya kurang lebihnya seperti ini ya. Saya akan siapkan kembali potongan bekas hollow 40x20 yang full. Posisi rantai nanti akan masuk ke dalam hollownya seperti ini. Jadi usahakan memilih bahan hollow yang bisa memasukkan bahan nakonya atau sebaliknya ya sobat kreatif. Di sini saya sudah siapkan bekas gear kecil. Dan kita akan buat cowakan di bagian hollownya mengikuti ukuran gear yang mau dipakai nanti. Lubang ini fungsinya untuk agar nanti ya gear bisa masuk dan menjangkau rantai yang sudah disiapkan di dalam hollownya. Rangkaian ini akan jadi penggerak alatnya ya sobat kreatif. Jadi kita memerlukan rangkaian yang bisa berfungsi naik turun. Sekarang di bagian tengah cowakan pada hollow kita bisa pasang pipa di bagian atasnya untuk engsel atau dudukan gearnya ya. Kurang lebih seperti ini dudukan untuk gearnya ya sobat kreatif. Lalu kita siapkan as yang sesuai dengan lubang pipa, dudukan dan lubang pada gearnya. Di as saya buat tanda ya di sini untuk membuat sepi dengan memberikan cantuman las atau ditambah daging ya. Agar gear bisa mati atau tidak berputar tanpa asnya. Baiklah kita coba pasang ya. Oke, dan sudah berfungsi ya sobat kreatif. Kita bisa tambahkan ring di bagian asnya dan bisa kita patenkan dengan as kita las ya. Oke, kita balik lagi ke bagian tiang dan pisaunya sobat kreatif. Di bagian ujung tiang posisi atas ya saya akan pasang potongan hollow seperti itu. Ini fungsinya untuk menahan rangkaian gear yang tadi sudah dibuat agar posisi nako bisa tepat ya berada di bagian tengah-tengah mata pisaunya. Sekarang rangkaian gear atau penggerak bisa kita satukan dengan tiangnya ya. Posisinya sudah di tengah-tengah seperti ini ya sobat kreatif. Kita bisa pasang kembali potongan hollow dari nako ke bagian plat yang tadi kita masukkan ke tiang hollownya. Seperti itu. Yang terakhir untuk menyatukan ujung nako dan resin bisa kita tambahkan plat yang kita pasang dengan skru pada bagian resin pendorong ya. Lalu kita satukan ujung nako dengan platnya. Oke, untuk tuas bisa kita pasang di as gearnya ya seperti itu. Lalu jangan lupa kita buatkan dudukan, bisa menggunakan potongan plat, pakai hollow atau pipa, ataupun bisa disamakan ya dengan yang saya pakai, memakai bekas gear besar. Baiklah, dan alatnya sudah saya selesaikan ya sobat kreatif. Tutorial ekonomis yang bisa sobat kreatif coba di rumah atau di tempatnya yang menggunakan bahan-bahan seadanya. Mungkin tidak besar dari apa yang bisa saya bagikan buat sobat kreatif semuanya ya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa jadi pilihan untuk orang-orang yang membutuhkan alat seperti ini. Bisa buat dipakai jualan atau buat dipakai di rumah, apapun ya sobat kreatif. Saya bawa pembuatan ini di tema belajar bareng kali ini sengaja ya, karena ada sobat kreatif yang mau pesan ke tempat saya alat seperti ini. Hanya terbentur di harganya yang lumayan ya, apalagi di bahan-bahan yang sesuai atau yang seharusnya. Jadi saya buatkan video ini untuk pilihan ya, yang siapa tahu membantu jika membeli di toko atau di online mahal. Sobat kreatif bisa buat dengan cara dan bahan seperti yang saya buat untuk menghemat biaya. Oke sobat kreatif, mohon maaf meski tidak mewah yang disuguhkan, tidak profesional yang dipraktekkan ya. Semoga bisa dimaklumi, kita belajar bareng-bareng di sini. Saya hanya seorang pemula yang sedang belajar lebih baik. Insya Allah tidak ada maksud menggurui ya untuk siapapun. Jika tidak bisa lebih berkelas dari keadaan, seharusnya kita bisa lebih jelas lagi ya dengan tujuan dan harapan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.